Pesugihan penjual nasi kucing di alun-alun Yogyakarta, tumbal Mas Kardi iri melihat penjual nasi kucing lain. Mas Kardi, seorang pria berusia 39 tahun, menjalani kehidupan yang sederhana sebagai penjual nasi kucing di pinggir jalan dekat alun-alun Yogyakarta. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan bahan-bahan untuk dagangannya. Dengan tangan yang terampil, dia memasak nasi dengan berbagai lauk, ikan teri, tempe, dan sambal yang pedas. Aroma masakan yang menggugah selera selalu mengundang perhatian orang-orang yang lewat. Namun, meski usaha kerasnya tak mengenal lelah, pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mas Kardi seringkali merasa frustasi saat melihat pedagang lain, yang menjual barang yang sama, bisa berhasil dan memiliki toko yang ramai. Di dalam hatinya, dia selalu bertanya-tanya, kenapa nasibku tak sebaik mereka? Kondisi keluarganya menjadi beban yang terus menghantuinya. Istrinya, Ibu Siti, selalu mendukungnya meski mereka hidup dalam keterbatasan. Dia berusaha sebaik mungkin untuk mengelola keuangan keluarga, tetapi seringkali mereka harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Mas Kardi merasa tertekan dan bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Mas Kardi pulang dengan peluh yang mengucur. Saat melintasi jalanan sepi, dia mendengar suara rendah dari seorang nenek tua yang duduk di pinggir jalan. Nenek itu mengenakan pakaian lusuh, dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Dia memanggil Mas Kardi dengan suara serak, "Anak muda, kau ingin kaya, kan?" Mas Kardi merasa terkejut. Rasa ingin tahunya memaksa dia untuk mendekat. Nenek itu mulai bercerita tentang pesugihan, sebuah cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi dengan harga yang harus dibayar. "Kau harus berani mengorbankan sesuatu yang berharga," ujarnya dengan nada serius. Kata-kata nenek itu terus terngiang di benak Mas Kardi. Dia merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Di satu sisi, impian untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya semakin mendalam, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa pesugihan adalah jalan yang berbahaya. Namun, di tengah malam yang sunyi, Mas Kardi merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mengambil risiko. Keesokan harinya, Mas Kardi tidak bisa berhenti memikirkan tawaran nenek itu. Dia mendiskusikannya dengan Ibu Siti, tetapi istrinya hanya menggelengkan kepala. "Jangan sekali-kali berpikir untuk melakukan hal-hal semacam itu, Mas. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki," kata Ibu Siti. Namun, Mas Kardi sudah terlanjur terjebak dalam pikiran tentang pesugihan. Dengan perasaan cemas dan berdebar, dia menyusuri jalan ke tempat yang ditunjukkan nenek itu. Di sana, dia bertemu dengan seorang dukun misterius yang mengklaim bisa memberinya kekayaan melalui ritual pesugihan. Dukun itu menjelaskan bahwa dia perlu melakukan persembahan dan memberikan tumbal, sesuatu yang sangat berharga baginya. Setelah mendengar semua itu, Mas Kardi merasa bingung. Namun, harapan untuk memperbaiki keadaan keluarganya membuatnya bertekad. Dalam hati, dia berjanji untuk melakukan apapun demi masa depan yang lebih baik. Dia tahu bahwa keputusan ini akan membawa konsekuensi, tetapi dorongan untuk memperoleh kekayaan membuatnya tak bisa mundur. Dengan langkah berat, Mas Kardi pulang ke rumah, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dia menatap wajah Ibu Siti dan anak-anaknya, merasakan cinta dan harapan di mata mereka. Dia tahu bahwa memilih jalan ini bisa mengubah segalanya. Namun, dia juga tahu bahwa setiap pilihan memiliki risiko, dan dia mulai merasakan ketakutan akan apa yang akan datang selanjutnya. Malam Jumat tiba dengan suasana yang mencekam. Mas Kardi sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual pertama yang akan mengubah hidupnya. Dia mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya, meski perasaan cemas terus menghantuinya. Dalam hatinya, dia berdoa agar semua berjalan lancar. Setelah menyiapkan sesajen berupa nasi, ayam bakar, dan kemenyan, dia berjalan menuju lokasi yang ditunjukkan oleh dukun. Malam itu, bulan bersinar terang, tetapi bayangan pohon-pohon di sekelilingnya membuat suasana semakin menyeramkan.
Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk mundur. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, Maskardi melihat dukun sudah menunggu. Dukun itu mengenakan jubah hitam dan memiliki tatapan yang tajam, seolah bisa membaca pikiran Maskardi. "Kau datang," katanya dengan suara serak. "Sekarang kita akan memulai ritual." Maskardi mengangguk, berusaha menenangkan diri. Dukun mulai mengatur sesajen di atas altar sederhana yang terbuat dari batu. Dia menyalakan kemenyan, dan asapnya mulai menyebar di udara, menciptakan aroma yang aneh. Dengan suara yang dalam, dukun mulai membacakan mantra-mantra yang tidak bisa dipahami oleh Maskardi. Suara-suara aneh mulai bergema di sekitar mereka, seolah alam semesta sedang mendengarkan. Saat dukun melanjutkan ritual, Maskardi merasakan getaran di sekelilingnya. Angin berhembus kencang, dan dia bisa merasakan kehadiran makhluk lain di sekitarnya. Dia menutup matanya dan berdoa, berharap agar makhluk gaib yang dijanjikan muncul. Ketakutan dan harapan berbaur menjadi satu, dan dia tidak bisa memisahkan mana yang lebih dominan. Setelah beberapa saat, dukun menghentikan pembacaan mantranya dan membuka matanya. "Sekarang, kau harus memberikan tumbal," katanya dengan tegas. Maskardi merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang harus saya korbankan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Sesuatu yang berharga bagimu," jawab dukun. Maskardi teringat akan kucing peliharaannya, satu-satunya teman yang selalu ada di rumah. Dia merasa berat hati, tetapi dalam benaknya, dia berpikir bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan kekayaan yang selama ini diimpikannya. Dengan penuh ketakutan, Maskardi mengangguk. Dukun menginstruksikannya untuk membawa kucing itu ke tempat ritual. Maskardi merasa hatinya hancur, tetapi dorongan untuk mengubah nasib keluarganya mengalahkan rasa sakit tersebut. Dia berlari pulang, mengambil kucingnya dan membawanya kembali ke tempat ritual. Ketika dia tiba, dukun sudah mempersiapkan semua alat yang diperlukan. Dukun meminta Maskardi untuk menempatkan kucing itu di altar. Dengan tangan bergetar, Maskardi meletakkan kucingnya di atas altar, air mata mengalir di pipinya. Dia merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi dorongan untuk sukses mengalahkan rasa sakit. Dukun mulai membacakan mantra kembali, dan Maskardi merasakan atmosfer di sekelilingnya berubah. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, dan bayangan gelap mulai muncul di sekitar mereka. Maskardi merasa ketakutan, tetapi dia tahu bahwa dia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dengan satu gerakan cepat, dukun menyelesaikan ritual dan kucing itu menghilang dalam asap kemenyan. Maskardi tertegun dan merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang bersamanya. "Sekarang, kau telah melakukan pengorbanan," kata dukun dengan nada serius. "Kekayaan akan segera datang padamu." Maskardi pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa kehilangan yang mendalam, tetapi di saat yang sama, dia juga merasakan harapan. Ketika dia tiba di rumah, dia melihat Ibu Siti dan anak-anaknya yang sedang tidur. Dia berpikir tentang masa depan mereka, tentang bagaimana dia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik. Keesokan harinya, Maskardi terbangun dengan perasaan aneh. Saat dia membuka lapak jualannya, dia terkejut melihat banyak pelanggan berdatangan. Penjual nasi kucing lainnya mulai menghilang satu persatu, dan lapaknya menjadi sangat ramai. Pendapatannya meningkat drastis, dan senyum bahagia menghiasi wajahnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mulai mengintai. Maskardi mulai mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan bayangan hitam sering muncul di sudut matanya. Dia berusaha menutup mata terhadap hal-hal aneh tersebut, terfokus pada keuntungan yang didapat. Namun, perasaan cemas itu terus menghantuinya, seolah dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan Maskardi semakin berkembang. Usahanya sebagai penjual nasi kucing di pinggir jalan Yogyakarta kini menjadi salah satu yang paling ramai dikunjungi. Pelanggan tidak hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga dari luar kota yang penasaran dengan cita rasa masakan yang ditawarkan. Pendapatannya meningkat pesat, dan dia mulai bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik. Namun,
Di balik semua itu, kebahagiaan yang dirasakannya mulai tergerus oleh bayang-bayang gelap yang kian menghantuinya. Maskardi mulai merasa ada yang tidak beres. Suara-suara aneh sering terdengar saat malam menjelang. Terkadang, saat dia berbaring di tempat tidur di samping Ibu Siti, dia mendengar bisikan halus yang seperti memanggil namanya. Suara itu membuatnya terjaga, dan saat membuka mata, dia seringkali melihat bayangan hitam bergerak di sudut-sudut ruangan. Meskipun dia berusaha untuk tidak memikirkannya, rasa takut itu terus menyelimuti pikirannya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Maskardi pulang ke rumah dengan perasaan lelah. Ketika dia masuk ke dalam rumah, dia melihat Ibu Siti sedang menyiapkan makanan untuk anak-anak mereka. Senyuman Ibu Siti membuatnya merasa hangat, tetapi saat dia melihat anak-anaknya yang ceria, dia juga merasakan kesedihan yang mendalam. Dia mulai merasa bersalah atas keputusan yang diambilnya untuk melakukan pesugihan. Apakah semua ini sebanding dengan yang telah aku korbankan? Pikirnya. Keesokan harinya, saat dia berjualan, Maskardi melihat salah satu penjual nasi kucing lainnya, Pak Budi, yang dulunya merupakan pesaingnya. Pak Budi tampak murung dan kehilangan semangat. Maskardi merasa cemas, tetapi dia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan melayani pelanggan. Namun, saat malam tiba, rasa cemas itu kembali muncul. Dia mulai mengingat peringatan yang pernah diberikan nenek tua dan dukun tentang konsekuensi dari pesugihan. Di malam yang sama, Maskardi terbangun lagi dengan suara tawa yang menakutkan. Dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti ruangan, dan saat membuka mata, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Sosok itu tidak memiliki wajah, tetapi aura menakutkan terpancar dari keberadaannya. Maskardi tertegun, tidak bisa bergerak. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, bisik suara itu, membuat jantungnya berdegup kencang. Ketakutan merayapi jiwanya, tetapi dia segera berusaha menenangkan diri. Ini hanya mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat dia melihat ke arah Ibu Siti yang tertidur nyenyak di sebelahnya, dia merasa semakin gelisah. Dia tidak ingin istrinya mengetahui tentang hal-hal aneh yang terjadi padanya. Dia tidak ingin menambah beban pikiran Ibu Siti. Hari-hari berikutnya, Maskardi mulai merasa terjebak dalam lingkaran ketakutan dan kesedihan. Dia menikmati keberhasilannya, tetapi setiap malam adalah pertarungan melawan rasa cemas. Dia berusaha untuk tidak membiarkan bayangan hitam itu merusak kehidupannya, tetapi semakin dia berusaha untuk melupakan, semakin kuat kehadiran makhluk itu. Suatu malam, Maskardi memutuskan untuk pergi ke tempat yang sama di mana dia bertemu dukun sebelumnya. Dia berharap bisa mendapatkan penjelasan atau cara untuk menghentikan gangguan itu. Saat tiba di tempat tersebut, dia mendapati dukun sedang duduk dengan tatapan serius. "Ada yang ingin kau tanyakan?" tanya dukun dengan suara berat. Maskardi menceritakan semua yang dia alami, suara-suara aneh, bayangan hitam, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sebelum akhirnya menjawab, "Kau telah memanggil makhluk yang tidak bisa kau kendalikan. Tumbal yang kau berikan harus dibayar dengan harga yang lebih mahal." Mendengar kata-kata dukun itu, Maskardi merasakan ketakutan yang mendalam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya putus asa. Dukun itu hanya menggelengkan kepala, seolah tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Pesugihan bukanlah permainan, anak muda. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga." Kembali ke rumah, Maskardi merasa hancur. Dia terpuruk dalam rasa bersalah dan takut kehilangan segalanya. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi hatinya terbelah. Dia mencintai keluarganya, tetapi dia juga terjebak dalam godaan kekayaan yang telah diraihnya. Dalam pikirannya, terbersit pertanyaan, apakah harga yang harus dibayar terlalu tinggi? Hari demi hari berlalu, dan Maskardi semakin terjebak dalam ketidakpastian. Keberhasilannya di pasar tidak lagi membawakan kebahagiaan, tetapi justru menjadi beban yang semakin berat. Dia merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana, tanpa harus berurusan dengan hal-hal gaib dan ritual yang menakutkan.
Kecemasan dan penyesalan terus menghantuinya. Setiap kali dia melihat wajah ceria anak-anaknya, dia merasa tertekan. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi mereka, tetapi apa yang dia lakukan justru membawanya ke dalam kegelapan. Dan saat malam tiba, suara-suara aneh itu kembali, membuatnya teringat pada keputusan yang telah diambilnya. Seolah-olah bayangan hitam itu berbisik, kau tidak bisa melarikan diri. Kehidupan Maskardi semakin tidak menentu. Kesuksesan yang dulunya membawa kebahagiaan kini berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Suara-suara aneh terus mengganggu tidurnya, dan bayangan hitam semakin sering muncul di hadapannya. Setiap kali dia menutup mata, dia merasakan kehadiran makhluk yang tidak bisa dia lihat, tetapi bisa dia rasakan. Ketakutan dan penyesalan semakin menyelimuti hidupnya. Suatu malam, saat dia duduk sendirian di lapak jualannya setelah semua pelanggan pulang, Maskardi merenung. Dia melihat sekelilingnya, menyaksikan keramaian yang telah hilang. Dia merindukan masa-masa ketika hidupnya sederhana, tanpa terlibat dalam dunia pesugihan yang menakutkan. Saat itu, dia melihat Pak Budi, mantan pesaingnya, yang kini tampak semakin murung dan gelisah. Maskardi merasa kasihan, tetapi rasa takut membuatnya enggan mendekat. Di tengah pikiran yang berputar, Maskardi teringat akan dukun yang pernah menolongnya. Dia merasa bahwa mungkin ada jalan untuk menghentikan semua ini. Namun, saat dia mencoba menghubungi dukun, dia teringat pesan terakhirnya untuk mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Namun, apa yang lebih berharga dari keluarganya? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Keesokan harinya, saat kembali berjualan, Maskardi merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tidak bisa lagi menikmati makanan yang dijualnya. Ketika dia melihat anak-anaknya bermain di halaman, dia merasa tertekan. Dia tidak ingin mereka terjebak dalam lingkaran kegelapan yang dia buat. Dalam hati, dia berjanji untuk menghentikan pesugihan, tetapi rasa takut akan kehilangan semua yang telah dia capai membuat keputusan itu semakin sulit. Suatu malam, saat dia berbaring di tempat tidur, Maskardi terbangun dengan suara tangisan. Dia melihat sosok kucingnya, yang hilang saat ritual pesugihan pertama. Kucing itu berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Maskardi merasa hatinya hancur, menyesali semua yang telah terjadi. Dia ingin mengembalikan semuanya seperti semula, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Di tengah kebingungan, Maskardi akhirnya memutuskan untuk kembali ke dukun. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan semua ini adalah dengan meminta bantuan. Dia bertekad untuk menjelaskan situasinya dan mencari cara untuk mengembalikan semua yang telah hilang. Saat dia tiba di tempat dukun, suasana terasa mencekam. Dukun itu sudah menunggu dengan ekspresi serius. "Kau kembali," katanya. "Apa yang kau inginkan?" Maskardi menjelaskan semua yang dia alami, gangguan suara, bayangan hitam, dan penyesalan yang terus menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama sebelum akhirnya berkata, "Kau tahu bahwa tindakanmu memiliki konsekuensi. Jika kau ingin menghentikan semua ini, satu-satunya cara adalah memberikan tumbal yang lebih besar." Hati Maskardi berdebar. "Apa yang harus saya korbankan?" tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu hanya tersenyum sinis. "Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Jika tidak, makhluk itu tidak akan pergi." Kembali ke rumah, Maskardi merasa hancur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berkorban lebih banyak. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya, tetapi di sisi lain, dia merasa terjebak. Di malam hari, saat dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan kehadiran bayangan hitam semakin mendekat. Dia harus mengambil keputusan, tetapi keputusan itu tidak pernah mudah. Akhirnya, Maskardi memutuskan untuk melakukan ritual sekali lagi. Dia merasa bahwa ini satu-satunya cara untuk menghentikan semua ketidakpastian. Dia mengumpulkan keberaniannya dan kembali ke tempat ritual dengan sesajen yang lebih besar, sebuah pengorbanan yang lebih berharga. Malam itu, dia memutuskan untuk mengorbankan kucing peliharaannya yang lain. Kucing itu selalu menemaninya, tetapi Maskardi merasa terjebak antara cinta dan ketakutan.
Dia menyiapkan altar dengan hati yang berat, air mata mengalir di pipinya. Saat dia melakukan ritual, dia merasakan kesedihan yang mendalam. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang salah, tetapi dia merasa tidak ada jalan lain. Dukun memimpin ritual dengan hikmat, dan saat itu, Maskardi merasakan kehadiran makhluk gaib yang lebih kuat. Segalanya terasa semakin mencekam, dan saat kucing itu menghilang dalam asap kemenyan, Maskardi merasakan kehilangan yang tidak terbayangkan. Dia tidak hanya kehilangan kucingnya, tetapi juga bagian dari dirinya. Kembali ke rumah, Maskardi merasa kosong. Dia melihat Ibu Siti dan anak-anaknya yang tertidur, tetapi senyuman mereka tidak lagi membawanya bahagia. Dia merasa terjebak dalam kegelapan, dan tidak ada jalan keluar. Suara-suara aneh kembali menghantuinya, dan bayangan hitam itu semakin dekat. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Maskardi terbangun di pagi hari dengan perasaan hampa yang menyelimuti dirinya. Meskipun dia memiliki semua yang dia inginkan, pendapatan yang melimpah, rumah yang lebih baik, dan anak-anak yang sehat, hati dan jiwanya terasa kosong. Pengorbanan kucing peliharaannya yang kedua masih menghantuinya. Dia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya, dan ketidaktenangan itu semakin menghimpitnya. Hari-hari berlalu, tetapi rasa bersalah semakin menggerogoti kehidupannya. Setiap kali dia melihat Ibu Siti dan anak-anak bermain, rasa penyesalan semakin dalam. Dia teringat akan tatapan kucing peliharaannya yang penuh penyesalan, dan bagaimana dia telah mengorbankan dua nyawa yang tidak bersalah demi kekayaan yang tidak akan pernah bisa menggantikan rasa kehilangan itu. Malam itu, saat Maskardi kembali ke lapak jualannya, dia merasakan suasana yang berbeda. Pelanggan yang biasanya ramai kini mulai berkurang. Dia merasa aneh, tetapi dia berusaha menepis keraguan itu. Namun, saat malam tiba, suara-suara aneh kembali mengganggu tidurnya. Dia mendengar bisikan yang semakin keras, dan bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Kali ini, makhluk itu tampak lebih menakutkan, seolah mengingatkan Maskardi akan semua yang dia korbankan. Ketika dia berusaha tidur, suara tawa yang menakutkan kembali menggema di telinganya. Maskardi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Dia melihat bayangan hitam itu berdiri di samping tempat tidurnya, dan kali ini, sosok itu tampak lebih jelas. Wajahnya tidak terlihat, tetapi aura menakutkan mengelilinginya. "Kau telah mengambil lebih dari yang bisa kau bayar," bisik suara itu, membuat Maskardi merasa terjepit dalam ketakutan. Keesokan harinya, Maskardi merasa putus asa. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Dia pergi ke tempat dukun dengan harapan bisa menemukan jalan keluar. Namun, saat dia tiba, dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Kau telah mengorbankan terlalu banyak. Kini makhluk itu tidak akan membiarkanmu pergi," katanya dengan nada serius. "Dapatkah saya mengembalikan semuanya?" tanya Maskardi dengan suara putus asa. Dukun itu hanya menatapnya, seolah tahu bahwa tidak ada jalan kembali. "Kau harus membayar harga yang lebih tinggi. Satu-satunya jalan keluar adalah mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu." Hati Maskardi bergetar. Dia tahu apa yang harus dia korbankan, keluarganya. Dalam benaknya, terbersit gambaran mengerikan tentang kehilangan istri dan anak-anaknya. Dia terperangkap dalam ketakutan dan rasa bersalah. Dia merasa tidak ada jalan keluar dari lingkaran kegelapan ini. Di malam yang sama, saat dia pulang, dia melihat Ibu Siti dan anak-anaknya sedang bercanda di halaman. Air mata mengalir di pipinya. Dia merasakan cinta yang mendalam, tetapi di saat yang sama, dia tahu bahwa bayangan hitam itu semakin mendekat. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, mengingatkan akan semua yang telah dia korbankan. Maskardi merasa semakin terjebak. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya, tetapi dia juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Di tengah kebingungan, dia memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Siti. Dengan hati yang berat, dia menceritakan semua yang terjadi, pesugihan, pengorbanan, dan suara-suara yang mengganggunya. Ibu Siti terkejut dan tidak percaya. "Mas,
Kau tidak seharusnya terlibat dalam hal semacam itu. Kita bisa mencari cara lain untuk memperbaiki keadaan, katanya dengan suara penuh harap. Namun, Maskardi merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Dia tahu bahwa makhluk itu tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Saat malam menjelang, Maskardi kembali terbangun dengan suara tangisan. Dia melihat bayangan hitam itu berdiri di sudut ruangan, lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada jalan keluarnya. Dalam hatinya, dia merasa bahwa semua ini adalah hukuman atas kesalahan yang telah dia buat. Akhirnya, dengan penuh penyesalan, Maskardi memutuskan untuk menghadapi makhluk itu. Dia pergi ke tempat di mana dia melakukan ritual pertama. Di sana, dia berlutut dan berdoa, memohon agar makhluk itu membebaskannya dari semua ini. Saya telah melakukan kesalahan. Saya tidak ingin kehilangan keluarga saya, katanya dengan suara bergetar. Namun, makhluk itu hanya tertawa, suaranya bergema di seluruh tempat. Kau telah mengambil yang bukan milikmu. Sekarang, kau harus membayar harga yang setimpal. Maskardi terjatuh ke tanah, merasakan kepedihan yang luar biasa. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Semua yang telah dia lakukan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dia merasa terjebak dalam penyesalan abadi, kehilangan segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Di malam yang kelam, saat bintang-bintang bersinar di langit, Maskardi terbaring di tanah. Dia merasakan kehadiran makhluk itu semakin mendekat. Dia tahu bahwa semua yang dia miliki akan hilang, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Dalam keheningan malam, suara-suara itu menghilang, dan Maskardi merasa terputus dari dunia ini, dari keluarganya, dari cinta dan harapan yang pernah ada. Di akhir cerita, Maskardi ditemukan tergeletak di lapak jualannya, dikelilingi oleh barang-barang yang pernah dia miliki. Dia tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Dalam pencariannya untuk kekayaan, dia telah kehilangan yang terpenting, dirinya dan keluarganya. Semua yang dia impikan kini sirna, dan dia terjebak dalam penyesalan abadi. Cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan yang sederhana, dan bahwa segala sesuatu yang didapat dengan cara yang salah akan membawa konsekuensi yang menyakitkan.